Halo guys, bersama Cupau di KOS. Gimana? Masih pusing dengan ujiannya? Nah, kali ini kita akan membahas soal dari UM-UGM. Dalam daur hidup tumbuhan lumut, generasi yang bersifat haploid antara lain 1. Protonema, 2. Kapsul spora, 3. Spora, 4. Sporofit. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan lihat penjelasan berikut ini. Lumut atau yang kita kenal sebagai Bryophyta merupakan kelompok tumbuhan Talophyta ya. Itu apa? Yaitu tumbuhan yang dimana bagian akar, batang, dan daun tidak sejati. Nah, kalau kita kasih nama, bagian akarnya dinamakan dengan istilah rhizoid. Oid mirip rhizo, akar. Batang, kauloid. Oid mirip kaulus, batang. Daun, phylloid. Oid mirip phyllodes, dia adalah daun. Jadi dia mirip-mirip bagian daun, batang maupun akar. Nah, lumut ini dia juga tergolong kelompok tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut. Atau yang kita kenal juga sebagai kelompok Atrachyophyta. Nah, bagaimana cara dia bisa untuk menyerap? Yaitu penyerapan airnya itu nanti akan dilakukan dengan cara imbibisi ya, melalui rhizoid. Kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui proses osmosis, itu untuk bagian airnya, dan difusi untuk zatnya, seperti itu. Nah, kemudian pada lumut ini diketahui dia memiliki fase hidup dominannya adalah gametofit. Nah, apa itu gametofit? Gametofit adalah fase hidup atau generasi yang akan menghasilkan sel gamet. Ya. Ini fase generasi dalam menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, adapun untuk daur hidup atau metagenesisnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran dari daur hidup pada tumbuhan lumut ya. Seperti yang kita ketahui, ini ada bagian-bagian. Yang pertama, di situ ada bagian lumut ya, tumbuhan lumutnya mana? Nah, untuk tumbuhan lumutnya itu ada di bawah. Nah, ini adalah bagian dari tumbuhan lumutnya ya. Ya, nantinya dia akan membentuk yang namanya bagian organ reproduktif, yaitu adalah sporangium. Nah, ini adalah sporangium ya. Nah, sporangium ini terbentuk dari beberapa bagian ya, tapi ini kurang besar untuk bagiannya. Yang pertama, ini ada bagian seta atau tangkai sporangium, kemudian ada bagian kapsul ya, yaitu yang akan melindungi daripada spora. Nah, ketika nanti pada bagian kapsul ini, khususnya tepat di bagian anulusnya sudah mengering, maka nanti gigi peristom pada bagian kapsul itu akan keluar. Ketika keluar, maka dia akan menyemburkan spora. Nah, jadi ini akan menyemburkan spora ya. Menyemburkan spora. Setelah itu, spora
yang jatuh pada tempat yang sesuai, maka nanti dia akan membentuk tumbuhan lumut muda ya. Nah, ini lumut yang masih muda. Kemudian nanti lumut muda ini akan menjadi dewasa dan akan membentuk organ kelamin jantan yang disebut dengan antheridium. Dan ada organ kelamin betina yang disebut dengan archegonium. Nah, nantinya antheridium ini dia akan menghasilkan spermatozoa ya, spermatozoa. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam archegonium untuk membuahi bagian ovum di sini. Ketika nanti dia ini udah terbuahi oleh spermatozoa, maka akan membentuk yang namanya zigot. Nah, ini dia mengalami fertilisasi, maka dia akan membentuk zigot di dalam bagian archegonium. Nah, itu adalah siklus dari daur hidup tumbuhan lumut. Nah, untuk singkatnya, daur hidup tumbuhan lumut kita bisa singkat menjadi Ramaljes. Nah, Ra mengacu pada spora, Ma protonema, L lumut, Z zigot, E embrio, S sel induk spora. Nah, pada bagian spora sampai pada bagian lumut ini dia adalah fase gametofit ya. Artinya dia haploid. Sedangkan dari zigot sampai sel induk spora, nah ini semuanya adalah fase sporofit yang notabene adalah diploid. Nah, nanti sel induk spora inilah yang akan mengalami pembelahan meiosis membentuk yang namanya spora ya. Oke, jadi itu adalah daur hidup tumbuhan lumut umumnya. Nah, sekarang kita akan kembali ke soal ya. Daur hidup tumbuhan lumut generasi yang bersifat haploid. Nah, kalau dia haploid, maka ingat cari yang fase gametofit atau fase pembentukan sel gametnya. Yang pertama, protonema, benar ya. 1 benar, maka 3 benar ya. Kapsul spora. Nah, kapsul spora ini apa? Ini adalah struktur generatif yang melindungi spora. Maka karena ini melindungi spora, maka dia juga sama-sama haploid ya, karena dia ini terletak di bagian tumbuhan lumutnya, maka ini juga termasuk ya sporofit. Nah, kalau sporofit ini adalah fase atau generasi pembentukan sel induk spora yang notabene adalah 2N atau diploid. Maka untuk yang 4 salah. 1, 2, 3 maka jawabannya yang alfa. Oke, ngono wae yo, tarik ulur semangate.